Kamu ngerasa kalau mau ambil keputusan penting, ujung-ujungnya pasti dengerin kata hati. Kalau iya, wah bisa jadi kamu ini seorang tipe feeling. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas nasihat-nasihat kunci dari penemu Stephen, Bapak Farid Poniman, biar kamu makin kenal sama kekuatan sejatimu. Yuk kita mulai. Coba deh inget-inget lagi, rasanya tiap pilihan, mau itu gede atau kecil, kok kayaknya tergantung banget ya sama suasana hati saat itu. Kalau jawaban kamu iya, selamat, kamu ada di pembahasan yang tepat. Tapi, jangan salah sangka, itu bukan kelemahan loh. Justru kita bakal lihat gimana caranya itu bisa jadi kekuatan super kamu. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, apa itu tipe feeling, terus kita lihat dua sisi mata uang emosinya. Gimana mereka kalau menjalin hubungan, karir apa sih yang paling pas, dan yang paling penting, gimana caranya biar bisa terus tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Sebenarnya apa sih artinya jadi seorang feeling di dunia STI Fine ini? Apa yang jadi mesin penggerak utama mereka? Gampangnya gini dah, orang feeling itu pusatnya ada di hati. Mereka itu jalanin hidup pakai emosi, empati, dan hubungan. Jadi, kalau orang lain mungkin sibuk bikin daftar plus minus, kompas di dalam diri seorang feeling itu selalu nanya mana yang rasanya paling klik di hati. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Kekuatan terbesar sama tantangan paling utama buat seorang feeling itu seringkali datang dari sumber yang sama persis. Emosi mereka yang dalam itu. Yuk kita lihat kedua sisinya. Inilah dia intinya. Kekuatan super mereka adalah keyakinan. Kalau mereka udah percaya sama sesuatu sepenuh hati, wah, mereka bisa mindahin gunung loh. Tapi, di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah ngelola suasana hati atau mood yang kadang bisa kayak roller coaster. Tapi rahasianya di sini, keduanya ini nyambung. Yuk kita cari tahu cara ngubah roller coaster itu jadi bahan bakar. Terus, gimana caranya mengubah mood jadi kekuatan? Kuncinya itu kesadaran. Pertama, akui aja apa yang lagi kamu rasain, tanpa ngejudge diri sendiri. Kalau lagi semangat banget, langsung gas kerjain tugas-tugas penting. Kalau lagi agak down, coba pakai empati itu buat ngobrol sama orang lain. Pasti nyambungnya lebih dalam. Anggap aja suasana hati itu kayak sinyal, pemandu yang ngasih tahu kita apa yang lagi butuh perhatian. Nah, karena digerakkan oleh hati, ya udah pasti, hubungan itu segalanya buat tipe feeling. Sekarang, yuk kita intip gimana sih sifat alami mereka ini ngebentuk cara mereka berinteraksi sama orang-orang di sekitar. Dinamika hubungan orang feeling ini unik banget. Kalau ketemu sesama feeling, wah empatinya nyambung banget. Tapi mereka harus pinter-pinter jaga diri biar gak ikutan ke bawah arus emosi bareng-bareng. Kalau pasangannya sensing, yang praktis dan logis, si feeling ini bisa jadi sumber semangatnya. Dan kalau sama si thinking, yang super strategis, kuncinya adalah bagi peran. Feeling yang nentuin kenapanya, thinking yang mikirin gimananya. Keren kan? Pada dasarnya, dukungan seorang feeling itu lahir dari pemahaman yang dalam terhadap mimpi pasangannya. Lanjut ke dunia kerja. Buat tipe feeling, kerjaan itu bukan cuma soal gaji, tapi soal makna. Penting banget buat mereka nemuin karir yang benar-benar sejalan sama apa yang mereka yakini dan cintai. Coba deh perhatiin daftar profesi ini. Kelihatan kan benang merahnya? Semuanya berpusat pada manusia. Entah itu di humas, HR, konseling, atau ngelayanin masyarakat, disitulah kekuatan orang feeling buat ngebangun koneksi, komunikasi, dan memotivasi orang lain bakal bersinar terang. Mereka itu bakal tumbuh subur di lingkungan di mana mereka bisa bantu orang lain. Jadi, gimana cara bangun karir yang bikin puas lahir batin? Ada 3 pilar utama nih. 1. Temukan kenapanya kamu. Sambungin kerjaanmu sama sebuah misi yang lebih besar. 2. Bangun hubungan. Koneksi dan jaringan itu aset terbesarmu. Dan 3. Kuasai komunikasi dari hati. Kalau kamu pegang 3 pilar ini, karirmu nggak cuma bakal sukses, tapi juga penuh makna. Nah, kita sampai di bagian terakhir dan yang paling krusial, gimana caranya seorang feeling bisa mencapai potensi terbaiknya. Ini semua tentang penguasaan diri dan pertumbuhan pribadi. Kuncinya kelihatannya sederhana tapi dalam banget maknanya. Biar bisa benar-benar tumbuh, seorang feeling harus belajar percaya sama intuisi hatinya, sekaligus belajar jadi master buat ngendaliin ombak emosinya sendiri. Ini perjalanan buat jadi kapten di kapal emosionalmu sendiri. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Ingat ya, yakinan itu bahan bakarmu. Kalau seorang feeling hatinya lapang dan keyakinannya kokoh, nggak ada yang nggak mungkin. Ini dia beberapa tips praktis buat ngebangun keyakinan itu. Besarkan hati itu artinya latihan buat jadi lebih pemaaf dan dermawan. Terus,
Baca orang itu jadi fokus belajarmu, bahkan lebih penting dari baca buku. Nah, jadi api biru ini keren banget. Bayangin api biasa itu kan apinya merah, nyebar kemana-mana. Api biru itu panasnya terpusat, terkendali, dan kuat banget. Ini soal menyalurkan semangatmu dengan fokus biar dampaknya maksimal. Dan yang terakhir, cari lingkungan yang hangat. Karena disitulah seorang feeling bisa benar-benar mekar. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Setelah tahu apa kekuatan dan tantanganmu, gimana caranya kamu bakal secara sadar pakai hati, aset terbesarmu itu, untuk memimpin karir, hubungan, dan perjalanan hidupmu ke depan? Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri.